Selamat datang dan bertemu kembali dengan saya Kristiana Widiawati. Hari ini kita kembali bersama-sama akan mempelajari tentang mata kuliah pelayanan prima. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua, melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu. Kita sudah belajar tentang uh, pelayanan prima, tetapi konsep dan bentuk pelayanan primanya. Hari ini kita akan lebih masuk ke dalam lagi tentang menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan prima dan servis itu seperti apa. Ya, sekali lagi saya mengingatkan buat peserta perkuliahan hari ini bahwa pelayanan prima itu dilakukan oleh semua orang di bidang apapun, di instansi manapun, dan semua yang kita lakukan itu adalah bentuk dari sebuah kegiatan pelayanan prima. Baik, untuk melanjutkan materi hari ini, kembali saya mengingatkan sasaran pembelajaran kita dari minggu lalu sampai hari ini. Yang jelas kita sudah mempelajari tentang kebutuhan dan pelayanan prima, dan juga kebutuhan manusia itu dibedakan beberapa kebutuhan, dan juga macam-macamnya pelayanan prima itu seperti apa sudah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan dari minggu lalu, yaitu akan menjelaskan lagi bentuk-bentuk pelayanan prima atau bentuk-bentuk pelayanan yang ada, dan juga servis. Apa itu servis? Servis yang lebih dikenal dengan pembelajaran itu apa sebenarnya? Nah, itu adalah sasaran pembelajaran hari ini. Nah, nanti ke depannya kita akan lebih mengerucut lagi, lebih memperdalam lagi pelaksanaan dan implementasi dari pelayanan prima. Baik, sebelum saya melangkah lebih jauh tentang pelayanan prima, saya akan menjelaskan bahwa pelayanan itu dibedakan menjadi 3. Ada jenis pelayanan dibedakan 3, yaitu pemberian jasa, artinya pemberian layanan di bidang jasa, yaitu jasa itu adalah tidak terlihat tapi dirasakan, misalnya rumah sakit, misalnya hotel, terus misalnya pelayanan-pelayanan klinik-klinik kecantikan, banyak sekali yang harus diberikan itu adalah pelayanan prima yang dilaksanakan oleh instansi di dalam bentuk jasa. Yang kedua, pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang. Nah, ini adalah konkret ya, pelayanan misalnya dengan produk-produk. Nah, itu adalah pelayanan di bidang penyediaan dan distribusi barang. Itu semuanya juga butuh pelayanan yang seperti apa. Nah, yang ketiga adalah layanan ganda. Nah, ini ada instansi, ada pemberi layanan yang memang melaksanakan dua-duanya. Misalnya pelayanan jasa dan barang menjadi satu. Contoh, misalnya penjualan mobil. Penjualan mobil itu adalah pelayanan dalam bentuk konkret. Bagaimana seseorang itu menjual mobil, kita lihat di dealer ya, menjual mobil atau kendaraan, itu adalah bentuk pelayanan dalam bentuk penyediaan dan distribusi barang. Tetapi pasca mereka membeli barang, mereka ada maintenance, mereka ada semacam servis. Nah, itu adalah misalnya perawatan dan sebagainya, misalnya asuransi setahun dan sebagainya. Nah, itu bentuk dari layanan jasa. Artinya memang ada instansi yang menyediakan, yang menyelenggarakan ganda layanan. Pertama barang, dan kedua jasa. Contoh juga misalnya kita beli alat-alat elektronik. Elektronik itu misalnya kita beli TV. Di TV itu ada garansi. Nah, garansi itu bentuk dari pelayanan jasa. Karena nanti kita akan diservis, kita akan dilayani kalau ada kerusakan dan sebagainya selama garansi itu masih berlaku. Nah, kita bebas mengutarakan masalah atau mendapatkan pendapat agar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Artinya bahwa instansi atau orang atau pihak yang mengadakan atau menyediakan layanan ganda, barang dan jasa itu benar-benar memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, kita tahu seperti minggu lalu ada kebutuhan manusia ya, yang kita ada yang kebutuhan emosional, kebutuhan kebutuhan memang penting ya dalam arti krusial dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk kebutuhan yang akhirnya muncullah penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, itu kalau kita membahas tentang jenis pelayanan, nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi. Berikutnya, sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita jelaskan minggu lalu, kebutuhan manusia itu kan ya, sekali lagi ada emosional dan kebutuhan necessary atau kebutuhan need. Nah, itu ujung-ujungnya pinginnya orang itu puas. Kalau dia ingin sesuatu terpenuhi, puas. Nah, itu adalah manusiawi. Jadi manusia itu ingin merasakan kepuasan. Nah, oleh sebab itu
untuk bisa mewujudkan, untuk bisa memenuhi kebutuhan yang kemarin atau minggu lalu saya jelaskan, keluarlah pelayanan atau penyedia layanan. Kita butuh beras, ada yang jual beras. Kita butuh makan, ada warung. Kita butuh sekolah, ada beberapa sekolah dan kita bisa memilih sekolah. Nah, pada saat kita sudah memilih sekolah, pada saat kita sudah beli makan, pada saat kita sudah beli kendaraan dan sebagainya, konsumen akan merasakan, oh saya senang makan di rumah makan Padang ini. Artinya dia sudah merasakan kepuasan. Oh saya tidak suka sekolah di sini. Artinya dia tidak puas. Oh saya sangat senang sekali berobat di rumah sakit A dan sebagainya. Nah itu adalah bentuk-bentuk kepuasan. Bagaimana kepuasan pelanggan itu terpenuhi? Ya itu tadi adanya pelayanan yang diberikan itu yang menyebabkan manusia itu terpenuhi kepuasannya. Nah kepuasan pelanggan itu kalau orang puas itu yang pasti kalau kita pelaku bisnis atau kalau kita instansi pemberi layanan kerja, itu kalau kita puas pasti bisnis akan berlanjut. Contoh ya tadi saya bilang, kita puas makan di rumah makan Padang. Oke. Kalau kita puas di situ, kita datang lagi kan, kita akan berlanjut. Artinya itu membuktikan bahwa konsumen sangat senang, sangat puas dengan kebutuhan yang dia miliki, yang dia cari ada. Ya, misalnya kita ke toko obat, ke apotek, beli obat ini nggak ada, beli obat ini nggak ada. Kira-kira saya sebagai konsumen, Anda sebagai konsumen datang lagi nggak besok? Tidak mungkin datang. Nah itu sudah warning bahwa bisnisnya tidak bisa dilanjutkan. Makanya dalam berbisnis, dalam memberikan kepuasan itu kita harus benar-benar tahu, mempelajari karakteristik orang ini maunya apa, gitu ya. Nah kalau pelanggan puas, loyal. Loyal itu artinya begini. Kalau kita sudah datang di satu tempat, misalnya kita sudah memilih sekolah nih ya, kita memilih sekolah A. Kalau kita puas, ini akan loyal, dia tidak akan pindah. Dia tidak akan pindah ke sekolah lain. Ada kan misalnya tidak puas, dia besoknya pindah sekolah atau dan sebagainya. Dia akan loyal di situ sampai selesai. Nah, bentuk loyalan itu adalah nanti dia tularkan ke orang lain. Dia akan siarkan, dia akan share, oh di sini tuh bagus, sekolah di sini itu kualitasnya bagus. Dia akan sampaikan, itu bentuk loyalan. Nah, pelanggan juga puas, itu akan menjadi mitra. Nah tadi, jadi itu merangkap ya nomor 2 dan 3 ini sebenarnya sama. Jadi pada saat kita loyal, itu selanjutnya dia akan membantu. Tanpa diminta pun kita akan ikut mempromosikan, di sana loh enak gitu kan. Terus kalau misalnya, oh kita mau ini deh, beli bakso gitu. Oh baksonya enak di sini loh, di sini nggak enak, mahal nggak enak. Kok di sini enak, kualitasnya bagus, murah, enak sekali. Nah, itu adalah bentuk bahwa manusia atau konsumen itu menjadi mitra. Tanpa diminta pun dia akan mempromosikan dan sebagainya. Ya. Nah, sekali itu kalau pelanggan puas, kalau konsumen puas, perusahaan ini percaya diri. Pasti dia tidak akan kalah di persaingan. Karena apa? Orang akan mengenal perusahaan itu, orang akan mengenal si pemberi layanan, ya kan? Tapi kalau dia tidak puas, jangan sekali lagi ke sana, nggak bagus. Misalnya contoh ya, rumah sakit itu kan ini emang beberapa rumah sakit itu ada yang menyelenggarakan malpraktek. Nah, dari nama malpraktek saja itu image dari masyarakat menyebabkan nggak usah ke sana. Nah, itu buktinya bahwa konsumen tidak puas. Sampai ke pasiennya menyatakan, di sini saya tidak dilakukan ini, saya tidak mendapatkan ini, saya karena kurang bayar, saya tidak diurusi dan sebagainya. Itu menyatakan bahwa konsumen itu tidak puas sehingga itu tersiar ke masyarakat umum, ke publik dan menyebabkan reputasi perusahaan itu akan turun. Nah, itu yang menyebabkan persaingan akan berubah. Tapi kalau kita puas, konsumennya puas, senang, terpenuhi, pasti dia akan bangga juga. Nah ini juga pelanggan harus dipuaskan karena pelanggan memberikan keuntungan jelas. Tanpa konsumen ya orang bisnis tidak akan mendapatkan profit. Pelanggan harus dipuaskan agar menjadi pasar yang baik. Karena kita bidikan pasarnya adalah seperti itu. Berikutnya, sekarang kita masuk ke pelayanan yang sebetulnya. Apa itu pelayanan? Pelayanan itu adalah servis. Kita pernah dengar istilah servis ya, servis excellent dan sebagainya. Nah, servis itu sebetulnya kalau kita breakdown, kita kasih secara filosofi itu ada semacam ini. Servis itu ada singkatnya SERVICE, service. Karena customer. Jadi pelayanan itu berhubungan dengan customer. Kalau berhubungan dengan customer berarti kita harus ramah. Ya, memberikan pelayanan harus ramah. Harus memberi support, mendukung. Harus memberikan inovasi. Jadi kalau kita melayani itu harus ada ide-ide, ada inovasi. Dan selalu berpositif thinking. Ya, berpositif thinking itu kalau ada konsumen ya kita tidak negatif, tidak ada gap dan sebagainya. Ada precise, ada kebanggaan dan
berhubungan dengan waktu. Nah, apa itu kita bahas satu-satu? Servis. Servis itu adalah bisa diartikan seperti ini. Maaf, yang di sini kita menjelaskan bahwa servis itu bisa dikonotasikan atau dipersepsikan seperti berhubungan dengan customer, keramahan, support, motivasi, ide-ide, inovasi, berpositif thinking, prestis, kebanggaan, dan sebagainya. Nah ini ada istilah lain, service adalah service, self awareness, ya, kepedulian, antusiasi, reform, value, impresif, kepedulian dan menjadi evaluasi. Kita bahas satu-satu. Self awareness artinya bahwa self itu sendiri, awareness itu kepedulian, jadi artinya menanamkan kesadaran diri sendiri agar dapat memahami posisi dan mampu memberikan pelayanan yang baik dan benar. Jadi self awareness itu adalah posisi saya apa sih gitu. Saya kan bekerja untuk orang lain ya. Kita itu bekerja untuk orang lain. Berarti kita paham kalau kita bekerja untuk lain berarti kita harus bisa memberikan memenuhi kebutuhan yang orang lain butuhkan. Apa saja? Saya mengajar, berarti saya dibutuhkan oleh mahasiswa. Saya sebagai ibu, berarti saya dibutuhkan oleh anak-anak, berarti saya harus melayani keluarga. Tapi pada saat saya menjadi dosen, saya harus memberikan pelayanan kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu contohnya. Ya, misalnya saya karyawan di bank, saya customer service, saya akan memberikan pelayanan kepada nasabah, gitu kan? Jadi sesuai, sadar bahwa itu adalah tugas saya dalam hal memberikan pelayanan. Nah, antusias artinya melakukan kerjaan itu dengan semangat, dengan penuh gairah. Kalau kita bekerja dengan penuh gairah, aura di sekitar kita itu juga akan mendukung. Ya, tapi pada saat kita mengerjakan, aduh lemas-lemas, malas-malas dan sebagainya, itu contoh pelayanan yang tidak penuh gairah. Simpel saja, hal yang kecil. Kalau kita makan di rumah makan McD, Kentucky, atau di warung-warung warteg dan sebagainya, atau misalnya makan di bakso dan sebagainya, itu pasti kan ada pelayan datang. Coba perhatikan, mereka melayaninya seperti apa? Lemes-lemes apa enggak? Pada saat mereka melayaninya tidak menarik, buka jutek dan tidak semangat, pelayannya lola, ya kan? Lola dalam arti lambat, itu pasti menjadi catatan penting, catatan khusus oleh konsumen. Wah ini nggak bagus nih pelayanannya, orangnya masa dengan konsumen nggak disambut. Ada kita pernah ke rumah makan, udah nunggu sampai setengah jam nggak datang pelayannya nggak datang. Itu menunjukkan bahwa ini nggak benar nih pelayanannya. Saya coba perhatikan, kalau kita ke mall, ya selamat datang, ini apa yang bisa dibantu, itu adalah contoh. Dan tapi dengan muka senyum, dengan semangat. Oh mbak, saya minta baju ini dan sebagainya. Langsung dengan sigap mereka menyiapkan baju yang akan kita beli. Nggak cocok, ambil lagi dengan secepatnya. Nah itu contoh bahwa si pemberi layanan itu bekerja dengan penuh gairah. Biasanya di rumah sakit, susternya begitu telepon. Kalau kita sakit kan suka ada bel di ruang itu ya. Telepon, suster ada butuh ini, langsung datang. Tapi ada juga rumah sakit tuh di bel-bel nggak datang-datang. Nah itu contoh bahwa dia tidak bergairah, membuktikan bahwa ini tidak bagus di pelayanannya, ya. Karena lagi-lagi manusia itu kan maunya dipenuhi, manusia itu kan maunya apa yang dia inginkan terpenuhi. Jadi harus ada orang yang mengimbangi supaya tidak lari ke orang lain atau ke tempat lain. Reform, memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. Peserta perkuliahan hari ini kita coba pasti teman-teman punya pengalaman ya. Kalau kita ke suatu tempat, seringkali kita disuruh mengisi angket. Contoh rumah sakit, contoh hotel, contoh restoran, mengisi angket ya. Coba tuliskan kesan dan pesan. Nanti bilang, susternya baik, dokternya ini, pelayanannya cepat dan sebagainya. Nanti di hotel juga sama, makanannya enak, pelayanannya ini ramah, ruangannya bersih, ruangannya nyaman, dan itu kan diisi. Itu sebetulnya adalah alat untuk memperbaiki kinerja, alat untuk mengevaluasi pihak pemberi layanan supaya bisa memberikan kerja ke depannya lebih baik. Nah, sebagai orang yang memberikan pelayanan, sebagai orang yang kita juga harus memberikan yang terbaik buat orang lain, ya kita harus mau memperbaiki itu. Karena itu sekali lagi harus sesuai dengan kebutuhan saat ini. Harus kekinian, harus mengikuti tren. Jangan sampai istilahnya jadul, jangan suka yang kuno, tapi harus mengikuti tren. Dan itu adalah servis itu, melayani ya sesuai itu. Sekarang hari ini, kita dituntut harus online, kita dituntut dengan digital. Mau nggak mau kita harus memperbaiki kinerja. Bagaimana bisa berkomunikasi, bagaimana tetap bisa memberikan perkuliahan secara online dan sebagainya, itu adalah cara memberikan pelayanan supaya tetap terjadi dan tetap dirasakan oleh si konsumen. Contoh juga, kita dipaksa juga untuk misalnya, dulu kan nulis surat itu kan pakai kertas, pakai pulpen, tapi sekarang harus bisa IT, semua pekerjaan harus bisa menggunakan
komputer, mengetik dengan digital dan sebagainya. Itu adalah contoh bahwa kita harus bisa memuaskan orang seperti itu. Supaya apa? Lebih cepat, lebih efisien, lebih cepat, lebih praktis. Nah, memperbaiki kinerja itu dalam hal memberikan pelayanan itu sangat penting. Ya, sekali lagi untuk membangun nuansa positif antara konsumen dan pemberi layanan. Nah, berikutnya value, bahwa pelayanan itu harus memberikan nilai, diingat, nah nilai tambah. Contohnya gini, kita ke bank kalau kita ketemu customer yang cantik, ramah, pelayanannya cepat, tidak menunggu-nunggu, terus udah gitu dia positif, dia memberikan penjelasan yang detail, pasti si nasabah itu akan puas. Pada saat dia puas, dia akan mengingat terus. Mengingat, si konsumen itu akan mengingat, oh kalau ke bank ini, itu bank BCA katakanlah, itu kalau si pemberi layanannya, customer-nya kayak gini loh, dia akan ingat terus. Ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk itu akan memberikan nilai yang sesuai. Jadi kalau misalnya kita dapat kesan yang tadi saya sampaikan, kita datang ke rumah makan, dilayani dengan muka jutek, terus kita sudah pesan sampai setengah jam nggak datang, itu nilainya sudah keluar. Oh, ini restoran ini tidak bagus, tidak recommended karena pelayanan tidak bagus, ya kan? Tidak gesit, tidak cepat, tidak tanggap. Tapi begitu kita bekerja, dapat pelayanan bagus, misalnya keramahan, terus dapat servis, welcome drink dan sebagainya, langsung ingat. Kalau di sini loh enak, dapat ini. Kalau di sini loh ya pelayannya ramah, kalau ini enak loh. Nah, itu adalah value yang akan terus ditambah-tambahkan, yang terus diingat oleh konsumen, dan itu mengangkat citra sebuah perusahaan atau pemberi kerja. Nah, itu adalah seperti itu. Nah, selanjutnya impresif itu berhubungan dengan perform muka ya, jadi muka atau penampilan. Jadi kalau kita mau memberikan pelayanan, janganlah yang maaf ya bajunya kemana-mana lah, kurang bahan lah, terus udah gitu pakai sendal dan sebagainya, kurang menarik, muka jutek. Kadang semacam kayak auranya bangun tidur lah. Jadi kita tuh harus menghormati konsumen kita. Ya, dengan apa? Dengan penampilan yang menarik. Tapi juga tidak berlebihan, tidak menor, tidak sampai yang aneh-aneh ya, tapi normal, natural lah gitu. Jadi ini juga kita nanti akan aplikasikan, kita implementasikan di dunia kerja. Pada saat kita bekerja, kita berhubungan dengan atasan kita, kan kita harus menghormati orang itu. Ataupun bawahan orang lain yang itu kan kita harus menghormati. Tapi pada saat kita berpenampilan buruk, tidak menghormati, pakai sendal, rambut dikuel-kuel dan sebagainya, atau memang tidak sisiran, atau tidak ya seperti kelihatan orang baru bangun, ya itu kan sangat mengecewakan. Itu menjadi catatan lagi. Lagi-lagi konsumen memang, ini orang kayak nggak niat ya, seperti itu. Nanti akan muncul seperti itu. Ya kan, pernah nggak ada teman-teman atau itu memperhatikan kalau kita pergi kemana, ke rumah sakit, itu coba lihat ya, perhatikan. Standar ada seragam. Mungkin yang paling gampang itu seragam. Seragam itu menunjukkan citra dan itu enak, menarik, simpel, jadi tidak orang persepsinya pasti positif. Nah kan itu. Berikutnya, care. Nah, dalam pemberian pelayanan itu yang dituntut adalah kepedulian. Itu pasti ya. Dalam kepedulian itu sangat penting, maka bagian terpenting dari servis adalah kepedulian. Memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal, tidak setengah-setengah. Ya kan, tidak setengah-setengah itu all out. Nah, pada saat kita memberikan all out, sekali lagi, itu yang ujungnya nantinya akan memberikan kepuasan. Ya, memberikan kepuasan kepada konsumen, itu nanti yang tadi dibilang bahwa pada saat konsumen puas, perusahaan akan terangkat. Karena dia akan terus bertahan, dia akan memiliki positioning yang bagus, lebih dikenal masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi dalam hal memberikan pelayanan kita harus memberikan optimal. Begitupun kalau kita di tempat kerja. Rekan kerja butuh dokumen A, B, C. Ya, kita harus memberikan. Selama dokumen itu tidak menjadi dokumen rahasia ya, yang memang bisa share di beberapa unit, ya itu boleh saja dan itu nggak ada masalah. Nah, berikutnya evaluasi. Nah, sekali lagi, yang ini tadi saya singgung di awal bahwa seringkali kita kalau misalnya menginap di hotel, sebelum pulang kita suka dikasih angket bagaimana kesan dan sebagainya, termasuk pelayanan di di rumah sakit juga sama kan. Sebelum pulang, sebelum kita membayar atau itu suka disuruh mengisi angket makanannya, pelayanannya, kebersihannya, terus dokternya, suasananya, itu semua disuruh ngisi. Itu adalah untuk mengevaluasi supaya pihak pemberi pelayanan itu ke depan bisa melakukan evaluasi yang lebih baik.
Nah, kalau kita juga pergi sekolah, misalnya, contohnya yang sudah dilaksanakan, biasanya mengisi evaluasi umpan balik itu contoh pelayanan. Gimana dosennya, fasilitasnya enak nggak dinilai, itu adalah bentuk evaluasi supaya ke depan itu pelayanannya lebih baik lagi. Nah, sekarang kita mau masuk ke pengertian service. Apa sih service itu? Nah, service itu adalah solusi. Namanya kan memberi pelayanan, memberi apa yang dibutuhkan. Artinya manusia memiliki kebutuhan yang harus ada solusinya. Solusinya adalah memberikan layanan. Yaitu adalah secara umum. Nah, service adalah value ya enhancer perusahaan, yaitu nilai yang harus diberikan secara terus-menerus. Ya kan, nilai yang diberikan secara terus-menerus itulah pelayanan. Service juga didefinisikan sebagai memorable experience yang tadi saya bilang ya. Pada saat kita menemukan sosok pemberi layanan yang ramah, humble, cepat tanggap, ekspresif, membantu, gesit, itu namanya memorable experience. Artinya kita akan mengingat terus dan kita menjadi loyal dan akan terus menyampaikan, mengutarakan, menyampaikan ke orang lain. Nah, service adalah value added, mampu memberikan nilai tambah secara berkesinambungan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen. Tadi sudah saya bahas. Nah, berikutnya konsep service. Nah, konsep service itu seperti apa? Ini ada 4 ya, service itu yang jelas. Service menggambarkan subsektor ekonomi, ada lingkungan industri, ya. Jadi kita bisa service itu bisa diterapkan di bidang ekonomi, ya. Service adalah produk yang tidak terlihat, ya. Karena service tadi saya di awal sudah dibilang ya, service itu bisa untuk barang dan jasa. Kalau industri berarti berhubungan dengan produk ya. Nah, service adalah produk intangible. Intangible itu tidak terlihat, ya kan? Service adalah refleksi proses. Nah, yang terakhir adalah service adalah operation dan pengiriman, pelaksanaan dan pengiriman atau pelayanan service. Nah, faktor service. Service itu saat ini tuh namanya pekerjaan di bidang service sekarang lagi bertumbuh ya, apalagi sudah digital dan sebagainya. Manusia itu tidak bisa diatur, manusia tidak robot, tapi manusia bukan robot maksudnya. Itu artinya service itu menjadi sekarang tren yang sangat didominasi di semua industri ya. Sekarang semua industri mau industri manufaktur, industri jasa dan sebagainya, tidak hanya ke jasa saja, tapi produk-produk pun sudah membutuhkan servis karena sangat penting. Itu bukti dari salah satu untuk promosi ya, untuk mengenalkan ke masyarakat adalah servis yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti apa. Nah, faktor yang mempengaruhi servis, faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan itu adalah pertama ya pertumbuhan jasa yang memang sangat pesat. Sekarang apa aja sih yang nggak ada? Laundry ada jasanya, ya kan, makan ada cateringnya kan. Terus apalagi yang nggak ada? Sekarang semuanya sudah bisa. Makanan beli di McD sudah ada jasa pengantaran dan sebagainya. Ojek sudah ada jasa ojek, itu kan servis semua melayani, ya kan? Dan faktor layanan itu harus ada seperti apa, dan bisnis ya, sekali lagi dipengaruhi oleh bisnis. Para peserta perkuliahan hari ini itu adalah paparan yang untuk hari ini. Nah, seperti biasa untuk memperdalam yang tadi sudah saya sampaikan, utarakan, sisa waktu yang ada, karena kita sekarang sifatnya lebih merdeka, lebih tidak dibatasi dengan waktu, dan tugas Anda adalah memang mengembangkan apa yang sudah dipelajarkan menjadi hal yang lebih bermanfaat dengan mengerjakan tugas mandiri. Sisa waktu yang ada ini kita akan bersama-sama ya, ada tugas. Tolong setiap mahasiswa mengerjakan memilih satu ya. Jadi ada 4 pilihan atau lebih ya, ada rumah sakit, hotel, restoran, sekolah, dan sebagainya. Nanti bisa ditambahkan ke layanan pemerintahan, misalnya kantor imigrasi, ya kan, kantor pelayanan pajak, dan sebagainya, itu kan adalah pelayanan semua, boleh ditambahkan. Silakan pilih salah satu. Setiap mahasiswa hanya pilih salah satu dari yang ada di bawah. Terus ceritakan, sampaikan layanannya apa, rumah sakit melayani apa, dan kalau perlu sebutkan bintangnya bintang berapa, bintang 2, bintang 3, bintang 5. Nah, itu akan menentukan kriteria atau bentuk-bentuk layanan primanya apa. Nah, setelah ketahuan misalnya rumah sakit A, bintangnya bintang sekian. Nah, layanannya itu apa aja sebutin. Di situ melayani apa dan seperti apa. Maksudnya apakah layanan yang diberikan itu sudah memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat,
Tolong Anda menganalisa seperti itu. Sekali lagi, memilih salah satu instansi pemberi layanan yang di masyarakat, terus yang kedua Anda menganalisa dituliskan statusnya, dia sudah termasuk kategori bintang atau akreditasi apa. Kalau rumah sakit itu ada akreditasi A, B, C. Terus kalau misalnya hotel itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, ya dan seterusnya sampai bintang 5. Semakin tinggi bintangnya biasanya identik dengan sempurnanya layanan yang diberikan oleh pihak hotel atau pihak rumah sakit atau pihak instansi pemberi layanan tersebut. Ya, perbankan boleh silakan. Ini saya tidak cukup, jadi saya bilang itu boleh bank, boleh hotel, boleh layanan pemerintahan. Nah itu salah satu dikumpulkan sesuai due date yang sudah saya sampaikan di e-kampus. Mudah-mudahan dengan Anda membaca atau melihat tayangan ini dan juga mengerjakan tugas, Anda semakin paham posisi Anda nantinya di masyarakat akan seperti apa. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke e-kampus dan semoga materi hari ini bermanfaat dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan topik yang lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih. Kita kembali ke kampus.